Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu mencek dari keahlian kalian ya. Agung Maulana, Asti Melindasari, Aura Kasih, Bagas Bayu Samudra, Baik Wahyudi, Dahlia, Dipa Putri Adikanjali, Ernita Ismawati Suswanto, Eva Segala, Ardika Ripandi, Ariam Sapa Aprianti, Iwayan Widiana, Kade Pastika, Kanadina Pasta, Enjesa Presi, Madi Wira Aprilo, Marliana, Putri Adilia, Putri Ayudia, Putri Eka Santana, Raisa Aditya Perdiansa, Suhetni, berarti satu orang yang sakit ya? Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yaitu tentang teorema Pythagoras, Bapak ingatkan kembali tentang materi yang dulu ya, yang berhubungan erat dengan kaitannya dengan materi teorema Pythagoras, yaitu tentang persegi dan segitiga. Ya, kalian masih ingat tentang persegi ya? Apa itu persegi yang bisa? Silakan baik. Persegi adalah rencana yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ya, bagus, benar ya. Kemudian siapa yang masih ingat tentang apa itu segitiga? Silakan yang bisa. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ya, bagus, benar. Nanti kalian sudah masih ingat tentang materi prasyarat. Sekarang kita tes lagi menentukan luasnya. Siapa yang bisa menentukan luas persegi yang sisinya 4 cm? Silakan Bapak. Luasnya adalah 16 cm persegi. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut dengan menentukan luas segitiga, di mana diketahui alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Siapa yang bisa? Silakan dari Napasta. Luasnya adalah 10 meter persegi. Ya, bagus, benar ya. Nah, itulah jawaban dari Alfa dan Benadi Napasta. Berarti menunjukkan bahwa kalian itu masih ingat tentang materi tersebut, karena penting sekali dengan hubungannya dengan materi teorema Pythagoras. Selanjutnya kita masuk ke motivasi kalian. Untuk motivasi kalian, Bapak akan menunjukkan video tentang secara singkat siapa itu Pythagoras, yang dinamakan teorema Pythagoras karena yang menemukannya itu adalah Pythagoras. Silakan disimak videonya baik-baik. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya ia sekolah berkelana berbagai macam tempat kayak Mesir, Babilonia, dan selama perjalanannya ia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat yang ia kunjungi. Kemudian dia mulai menetap di Florence, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya dia ngajari pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa kita hitung. Karena itu Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka. Salah satu ilmu pengetahuan yang terkenal ialah relasi antar sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan sejarah, peradaban Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno udah tahu tuh tentang pemahaman relasi segitiga siku-siku. Terus kenapa Pythagoras yang dapat penghargaan dan namanya dipakai? Pythagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut
juga peradaban Yunani, dan saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak itu, pengetahuan relasi antara sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Jadi kalau kita lihat teori Pythagoras awal itu ada persegi siku-siku dan di sisinya ada kotak. Nah, sisi-sisinya ini diasumsikan sebagai luas total, sehingga kita bisa buat persamaan. A itu sama dengan I1 luasnya, B itu sama dengan I2 luasnya, C itu sama dengan Q3 luasnya. Nah, dari sini kita mulai rumus I1 tambah Q2 sama dengan Q3. Nah, yang namanya itu bernama Euclid, yang merupakan muridnya si Pythagoras juga. Setelah itu berkembanglah teori Pythagoras modern. Setelah mengalami beberapa tahun, teorema Pythagoras terus mengalami perkembangan dan menggunakan metode konsep persegi seperti di gambar ini. Jadi ada sebuah persegi di tengahnya diapit oleh segitiga siku-siku 4 buah. Nah, maksud dari gambar ini adalah kita diberikan 4 buah segitiga siku-siku dan 1 persegi di tengahnya. Jadi kita bisa menghitung luasnya, yaitu 4 kali luas persegi siku-siku ditambah C2 kotak persegi tersebut. Lalu kita rubah gambar tersebut menjadi seperti ini. Jadi persegi yang kedua ini memiliki rumus, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dan ditambah 4 persegi siku-siku. Jadi kalau kita samakan dengan persegi sebelumnya, maka rumus Pythagoras menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian ini merupakan hasil teorema Pythagoras yang ada sampai saat sekarang. Dan itulah sedikit kisah dari Pythagoras. Anak-anaknya itulah kisah secara singkat tentang Pythagoras. Maka dinamakan Pythagoras karena yang menemukannya itu Pythagoras, ya, makanya dinamakan teorema Pythagoras. Kenapa memberikan kalian komunikasi ini? Karena yang belakang kita pagi ini adalah teorema Pythagoras. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah, yang kita pelajari ini tujuannya adalah dari pembelajaran model pembelajaran PBL, problem based learning, diharapkan kepada peserta didik sekalian agar bisa membuktikan teorema Pythagoras yang menyatakan pada segitiga sisiku itu adalah jumlah kuadrat sisi B sama dengan jumlah kuadrat penyikunya. Sudah jelaskan tadi, itu yang kita buktikan, ya. Jadi di dalam pembelajaran ini melalui pembelajaran PBL ini diharapkan kalian singkat dari pembelajaran PBL ini adalah yang pertama, Bapak nanti akan memberikan masalah kepada kalian, kemudian kalian menyimak masalahnya, kemudian Bapak kemudian mengorganisasi kalian membentuk satu kelompok. Di kelompok itu akan diskusi kalian, mendiskusikan yang KPD saya berikan nanti, kemudian Bapak bimbing kalian, yang ketiga membimbing, dan yang keempat mempresentasikan ke depan hasil kalian, kemudian menyimpulkan yang kelima, dan yang keenam adalah penutup. Itulah singkat dari PBL sendiri. Problem masih beda dengan Bapak gunakan modelnya. Dan dulunya Bapak gunakan kontekstual lama, ya. Sekarang kita pelajari problem masih beda. Bisa dipahami, ya, Pak? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan masalah kepada kalian, ya. Jadi berupa video. Sebelumnya, mari kita simak cerita berikut. Untuk menguji matematik, kamu boleh mencoba makanan baru yang satu ini. Ya, water slide atau papan luncur dengan drag rope. Mula-mula kamu harus menaiki menara yang berjarak 40 meter dari kolam. Sampai di puncak menara pada ketinggian 30 meter, kamu bisa meluncur ke bawah dan terjebur di kolam. Kita akan menghitung seberapa panjang lintasan papan luncur ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari.
heterogen. Maksudnya laki perempuan ya, digabung. Itu heterogen. Silakan dibagi. Mana? Jadi diskusikan juga kelompoknya. Silakan dengan menggunakan GeoGebra kalian buktikan teorema Pythagoras sesuai dengan angka di LKPD. Ya, jadi sebagian yang menggunakan HP ya, karena keterbatasan media, laptopnya kurang. Jadi silakan yang menggunakan HP silakan membuktikan yang di LKPD. Silakan lah, dibuat pembuktian teorema Pythagoras ini gambarnya. Oke, tapi tidak tahu. Ini maksudnya kan kondisi open. Ganti dengan 5 yang bawah. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kita masuk ke presentasi, yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Silakan kelompoknya Putri perwakilan maju depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dia akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Yang pertama AB3, AC4. Hipotensi 5.
Silakan. AB dengan Indra. AC 4. Bisa 5. Singkat itu dari suaranya. AB 9. Ya. AC 12. Sensa 15. Silakan dikerjakan.
10 sampai 5 menit atau 10 menit. Silakan. Diorek-orek. Sudah ada kan? Jangan dilupakan soalnya. Sekali lagi. Silakan, untuk pertanyaan 2 menit, 1 menit kerjakan, 1 menit disimpulkan di sini. Sudah kan? Silakan Putri, silakan hasil refleksinya, silakan lanjutkan. Lanjutkan Putri, silakan. Ya. Ada 2 pertanyaan, silakan dijawab sendiri 2 pertanyaan. Yang pertama, silakan dibacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum dulu. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan refleksi. Refleksi. Saya merasa aktif dan Pertanyaannya dibaca pertanyaannya. Nah, dijawab. apakah saya merasa lebih aktif dan terlibat selama pembelajaran problem based learning pada materi teori chat? Remap dan orang. Menjawab. Saya merasa aktif dan terlibat dalam setiap pembelajaran problem berjalan. Dua, apakah saya mampu memberikan contoh konkret tentang bagaimana problem based learning telah meningkatkan pemahaman saya terhadap suatu konsep teori Pythagoras? Remap. Ya. Apa jawabannya? Segitiga siku-siku seperti anak mangga. Ya, berapa lagi? Ya, ya. Ini dari saya, terima kasih. Ya, beri tepuk